Shalom Jemaat SIB Glory Tuaran, dan selamat bertemu kembali dalam ibadah mingguan secara online pada hari ini, minggu ketiga bulan September tahun 2021. Syukur puji Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semua, sehingga kita masih dapat meluangkan masa bersama untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan walaupun dalam keadaan norma baru. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan pada pagi ini, mari kita datang di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini, merendahkan diri, bertelut dan bersimpu di bawah kaki-Mu. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Banyak sekali ketidaktepatan hidup yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Bapa. Tapi pada saat ini dengan penuh kerendahan hati, kami mau mengakui semuanya itu dan memohon penyucian dan pengudusan-Mu atas hidup kami, agar kami diperlayakan untuk menghadap takhta-Mu yang kudus dan menikmati kebenaran-Mu saat ini. Kami persiapkan hati kami untuk menerima benih-benih firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Yesus, tema khotbah gereja kita bagi sepanjang bulan ini ialah Jangan kamu serupa dengan dunia, yang didasarkan pada firman Tuhan yang terdapat dalam Roma bab yang ke-12 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama ayat firman Tuhan ini. Roma bab yang ke-12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita sudah seringkali membaca ayat firman Tuhan ini, bahkan tidak kurang juga hamba-hamba Tuhan yang memberikan khotbah dan renungan mengenai ayat ini. Namun, apakah kita sungguh-sungguh memahami dari maksud sebenar ayat ini? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan serupa ini membawa maksud sama seperti, seragam, satu rupa atau satu keadaan. Dalam konteks Alkitab pula, kata Yunani yang diterjemahkan kepada perkataan serupa ini membawa arti dibentuk menjadi sama. Oleh itu, apabila Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia, maka ini bukanlah sekadar suatu ajakan, tetapi merupakan satu larangan ataupun kewajiban yang harus dilakukan oleh semua orang percaya untuk memberhentikan suatu tindakan yang tidak berkenan kepada Allah yang sedang dilakukan ataupun sedang berlangsung. Saudara-saudariku yang dikasihi, sedar atau tidak sedar, keinginan untuk menjadi serupa dengan dunia ini sedang terjadi dan berlangsung pada saat ini. Semakin ramai di kalangan orang Kristen masa kini yang menjadi serupa dengan dunia ini. Kita melihat dan mendengar dalam media-media sosial tentang penglibatan orang-orang Kristen dalam amalan rasuah, percabulan, penipuan, dan pergaulan bebas anak-anak muda yang akhirnya membawa kepada keruntuhan moral. Bahkan tidak kurang juga kita mendengar berlakunya keruntuhan rumah tangga disebabkan berlakunya perselingkuhan ataupun perlakuan curang di antara suami istri. Tekanan-tekanan daripada dunia dan keinginan daripada diri kita sendiri untuk mau bersatu dan serupa dengan dunia tidak berkurang seiring dengan proses pendewasaan hidup kekristenan kita. Malahan tekanan-tekanan ini merupakan salah satu elemen di dalam proses itu sendiri. Jadi berdasarkan kepada situasi dan keadaan-keadaan ini, nyata sekali bahwa gereja dan hidup kekristenan yang sepatutnya membawa perubahan kepada dunia, kini diambang bahaya. Keadaan ini harus diubah saudara-saudariku, dan mau atau tidak, semuanya bermula daripada diri kita sendiri. Jika minggu-minggu sebelum ini kita telah mendengar penjelasan daripada hamba-hamba Tuhan,
Penutua Taipei dan Deacon Jim tentang betapa bahwa dunia ini menawarkan pelbagai godaan yang menjatuhkan iman kita, serta panggilan terhadap semua orang percaya untuk terus bersemangat dan giat melayani Tuhan sebagai suatu persembahan yang hidup kepada Allah. Pada minggu ini, saya suka ingin menarik satu subtema untuk kita kupas bersama pada pagi ini, yaitu tampil berbeza. Dalam pembacaan kita sebelum ini yang terdapat dalam Roma bab 12 ayat yang kedua, Rasul Paulus dengan tegas melarang kita untuk menjadi seperti dunia dan mendorong kita untuk berubah oleh pembaharuan budi. Apabila berbicara tentang perubahan, pastinya akan berlaku satu proses daripada sebelum berubah kepada selepas berubah. Dan hal inilah yang kita akan tekankan dalam perkongsian pada hari ini, yaitu tampil berbeza setelah mengalami perubahan. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi, dalam 1 Yohanes bab yang kelima, ayat ke-19 jelas menerangkan kepada kita bahwa kita ini bukan daripada masyarakat duniawi yang fana ini, karena kita adalah berasal daripada Allah. Dunia ini bukanlah kediaman kekal kita, karena kita hanyalah pendatang dan musafir di dalam dunia ini. Kerajaan surga adalah tanah air kita yang mana telah dipersiapkan oleh Allah bagi setiap orang percaya yang setia dan berjaya menyelesaikan perlombaan iman dengan baik, sebagaimana yang tertulis di dalam Ibrani bab yang ke-11 ayat yang ke-16. Oleh itu, sebagai orang percaya, kita haruslah berani untuk tampil berbeza daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tampil berbeza yang dimaksudkan ialah kita tidak hidup mengikut arus dunia, tetapi kita hidup mengikut standar surga. Sebagai orang-orang yang berasal daripada Allah, kita tidak boleh sewenang-wenangnya melakukan segala sesuatu mengikut kemauan hati kita ataupun menurut tuntutan dan kebiasaan dunia. Tetapi ada nilai dan gaya hidup menurut standar surga yang harus kita ikuti. Ramai orang Kristen yang percaya Yesus sungguh-sungguh dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun mereka hanya mendambakan berkat-berkat surgawi, tetapi tidak mau hidup sesuai dengan standar dan kualiti hidup kerajaan surga. Padahal, salah satu syarat agar kita hidup limpah dengan berkat Tuhan adalah dengan hidup menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita sendiri. Hal ini kita namakan sebagai hidup yang melawan arus. Mari kita lihat satu ilustrasi mengenai seekor ikan salmon. Seperti yang kita tahu, bahwa untuk berkembang biak, seekor ikan salmon betina itu harus berenang melawan arus sungai. Selama ikan salmon ini masih hidup, ia berjuang habis-habisan dengan seluruh kekuatannya untuk berenang ke hulu melawan arus yang deras untuk melaksanakan tujuan hidupnya, yaitu untuk bertelur. Selama ikan salmon ini hidup, ia dapat melawan aliran arus air sungai yang deras menuju ke destinasi yang ingin dia tuju. Tetapi setelah ia bertelur dan akhirnya mati, maka ia akan dibawa kemana arus sungai itu mengalir. Sebagai orang Kristen, kita juga demikian. Orang percaya yang berani tampil berbeza adalah orang yang berani melawan arus dunia. Tetapi jikalau keberanian untuk tampil berbeza itu mati, maka kita akan dibawa oleh arus dunia yang menyesatkan. Musa adalah contoh tokoh di dalam Alkitab yang berani melawan arus. Sebagai anak angkat putri Firaun, dia tinggal di dalam kemewahan istana dan hidup dikelilingi oleh kemudahan dan kekayaan kerajaan Mesir. Tetapi karena mengerti panggilan Tuhan, Musa berani tampil berbeza dengan melawan arus kemewahan dan status bangsawannya untuk rela dibentuk menjadi orang yang dipercayakan Tuhan sebagai pemimpin bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat
Dalam hal apa saja sebagai orang percaya kita harus tampil berbeza. Yang pertama, sebagai orang percaya kita haruslah berani untuk tampil berbeza dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Ketika berhadapan dengan masalah, orang dunia biasanya panik, beremosi, dan berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan kekuatan sendiri ataupun menggunakan hikmat dunia. Karena bagi mereka, masalah boleh menghancurkan hidup. Tetapi orang percaya yang takut akan Tuhan saat berhadapan dengan masalah akan berdoa meminta hikmat daripada Tuhan dan bersandar penuh kepada jalan-jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi dia. Orang percaya harus tidak berasa panik dan takut terhadap masalah, karena setiap masalah yang hadir merupakan pembentuk yang membangun karakter menjadi lebih baik dan berkenan di mata Tuhan. Sebagai orang percaya, kita juga harus berani tampil berbeza dalam tujuan hidup. Tujuan hidup orang dunia adalah untuk menjadi kaya, dihormati dan dipuji, disanjung oleh manusia. Tetapi tujuan hidup orang percaya itu adalah berbeza, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita juga harus berani tampil berbeza dalam hal-hal yang menjadi kesukaan kita. Kesukaan orang dunia adalah uang, kemewahan, dan gemerlapan yang ditawarkan oleh dunia. Semakin banyak mereka menerima hal-hal itu, semakin suka dan senanglah mereka. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kesukaannya adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saat dia melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu berhasil dan menjadi berkat bagi orang lain sehingga ramai jiwa yang dimenangkan dan berbalik kepada Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan, itulah yang memberi sukacita besar baginya. Seterusnya, ketika menghadapi kekecewaan, orang yang percaya harus berani tampil berbeza dengan tetap bersyukur. Karena dia percaya dalam segala perkara, Allah turut bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Bagi orang-orang dunia, apabila berhadapan dengan kekecewaan, mereka tidak ada pengharapan, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak wajar, seperti membunuh diri ataupun melakukan kejahatan dengan tujuan membalas dendam dan sebagainya. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus tampil berbeza, yaitu kita mengucap syukur atas kekecewaan yang kita alami dan kita move on. Kita meneruskan hidup kita karena kita percaya Tuhan ada rencananya yang istimewa di sebalik kekecewaan yang kita alami. Dan yang terakhir, sebagai orang percaya, kita harus berani tampil berbeza dalam usaha untuk mencapai kejayaan dan keberhasilan. Untuk mencapai keberhasilan, orang dunia akan berusaha mengambil jalan pintas dan menghalalkan segala cara, tidak kiralah cara itu betul ataupun salah. Tetapi sebagai orang percaya, seseorang itu akan mempertimbangkan segala sesuatu dan mengambil keputusan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah dengan menjauhkan diri daripada segala bentuk keserakahan. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, setelah kita mengetahui dalam keadaan apa saja kita harus berani tampil berbeza daripada orang dunia, mari kita perhatikan pula bagaimana caranya agar kita dapat mempertahankan keberanian untuk tampil berbeza daripada dunia. Kita dapat tetap mempertahankan keberanian untuk tampil berbeza dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur bab yang ke-119 ayat ke-9 mengatakan, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu." Hanya dengan firman Tuhan kita dapat mempertahankan jalan hidup kita yang berbeza daripada dunia. Menjadi anak Tuhan yang tampil berbeza tidak menjadikan kita orang yang menjauhi pergaulan ataupun antisosial. Tetapi justru dengan firman Tuhan dapat menjadikan kita
orang yang berintegriti untuk menyatakan pendirian kita dan bersedia menerima segala risiko apabila menolak ajakan ataupun kebiasaan-kebiasaan dunia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kita akan tetap dapat mempertahankan keberanian untuk tampil berbeza daripada dunia dengan menjauhi hawa nafsu, seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius bab yang ke-22 ayat 2, yang jelas sekali mengatakan agar kita menjauhi hawa nafsu, karena semuanya itu bukan berasal daripada Allah, melainkan daripada dunia. Kita boleh membaca itu di dalam 1 Yohanes bab yang kedua, ayat yang ke-16. Dengan menjaga diri daripada keinginan-keinginan duniawi yang mendatangkan kemurkaan Allah, kita akan tetap dapat bertahan sebagai pribadi yang tampil berbeza daripada orang dunia yang pastinya mudah hanyut dibuai nafsu serakah dunia. Dan yang ketiga, kita akan tetap dapat mempertahankan keberanian untuk tampil berbeza daripada dunia dengan berusaha menjadi teladan kepada orang lain. Sebagai orang percaya, kita merupakan duta Allah dimanapun kita berada, baik itu di tempat pekerjaan kita, di tempat kita belajar, atau mana-mana lingkungan kita berada. Dengan berusaha menjaga perkataan, tingkah laku, menunjukkan kasih kepada sesama, kesetiaan kepada Tuhan, serta kesucian hidup yang menolak segala perbuatan cemar, kita bukan sahaja telah mempraktikkan cara hidup yang berbeza daripada orang dunia, tetapi kita turut menjadi duta Allah yang menjadi teladan kepada orang-orang di persekitaran kita. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius bab yang keempat ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jemaat Tuhan yang dikasihi, setelah kita mengetahui dalam keadaan apa saja keberanian untuk tampil berbeza ini harus kita aplikasikan dan bagaimana caranya untuk mempertahankan keberanian ini, mari kita lihat pula apakah tujuan dan hasil daripada hidup orang percaya yang berani tampil berbeza. Pertama, sebagai orang percaya yang berani tampil berbeza, kita dapat membezakan mana kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang sempurna, dan yang berkenan kepada Allah. Ramai di antara kita yang berusaha mencari kehendak Allah, tetapi karena kurangnya keakraban dengan Allah dengan menjalani hidup tidak mengikut standar surgawi, maka sukar bagi kita untuk mengerti dan memahami kehendak Allah di dalam hidup kita. Tetapi saat kita kembali mendekatkan diri kepada Allah dan berani melawan arus dunia dengan hidup tampil berbeza daripada orang dunia, maka pada saat itulah kita akan mulai sensitif kepada suara Roh Kudus yang menyatakan kehendak Allah di dalam hidup kita. Sebagai orang percaya yang berani tampil berbeza juga, kita bukan sahaja dapat membezakan kehendak Allah dengan kehendak dan keinginan manusia, tetapi kita juga dapat memahami kehendak Allah itu sendiri. Mengetahui kehendak Allah itu adalah berbeza konteksnya dengan memahami. Karena mengetahui tanpa memahami akan membuatkan kita sukar untuk melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Tetapi saat kita mengerti dan memahami kehendak Allah bagi kita, saat itulah kita dapat melakukan bahagian kita sehingga kehendak Allah dapat disempurnakan di dalam hidup kita. Akhir sekali, sebagai orang percaya yang berani tampil berbeza, kita akan menjadi pribadi yang menyukai, melakukan, dan menikmati keindahan kehendak Tuhan bagi kita. Akal pikiran dan pemikiran logik dunia selalunya akan suka membantah dan mempersoalkan kehendak Allah. Tetapi hati yang telah diubah dan berbeza daripada hati duniawi dengan penuh kerelaan dan sukacita melakukan kehendak Allah, yaitu kehendak yang baik dan sempurna bagi kita, sebagaimana firman Tuhan di dalam Mika bab yang ke-6 ayat yang ke-8 dan Yeremia bab yang ke-29 ayat yang ke-11. Kesimpulan daripada firman Tuhan,
Kehendak Allah adalah sempurna bagi kita semua, dan Allah berkehendakkan agar kita mempunyai masa depan yang penuh dengan harapan untuk kita mendapat ataupun untuk kita dapat mencapai mahkota kehidupan yang telah Dia janjikan bagi kita. Namun untuk mengetahui, memahami dan seterusnya rela melakukan kehendak Allah itu menuntut kita untuk berani tampil berbeza sebagai orang percaya agar kita tidak serupa dengan dunia yang penuh dengan kelicikan, keserakahan dan dikuasai oleh kejahatan. Ingatlah saudara-saudariku bahwa kita ini berasal daripada Allah dan milik kepunyaannya Allah, yang mana setiap kita telah diperlengkapi dengan perbuatan baik yang membolehkan kita dapat tampil berbeza daripada dunia, seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius bab yang ketiga ayat yang ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dan setia, Bapa yang panjang sabar dan murah hati, sekali lagi kami datang kepadamu pada saat ini, mengangkatkan ucapan syukur atas penyertaan-Mu sepanjang pemberitaan firman-Mu sebentar tadi. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, namun biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara di dalam hati setiap jemaat yang sudah mendengarkan, sehingga benih-benih firman-Mu akan terus bertumbuh subur di dalam hati setiap kami, agar hidup kami semakin diubah, dan kami berani tampil berbeza daripada dunia, sehingga kami semakin serupa dengan Kristus, dan kehendak-Mu disempurnakan di dalam kami. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di syurga yang dinyatakan melalui Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus kiranya turun atas kehidupan kita, menyertai langkah hidup kita dan memberkati kehidupan kita semua sekarang sampai Maranatha Tuhan kembali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemberitaan firman Tuhan sampai di sini saja. Terima kasih untuk perhatian jemaat sekalian. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus